Itu 5 motonya luar biasa. We are not number one, but we are the best. Wow. Itu PLT 5, Ustaz. Siapa yang tidak siap? Nah, itu ada satu orang yang nunjuk tangan tidak siap. Kemudian beliau disuruh keluar, dan ketika itu Pak Kiai Hasan Abdul Sahal menyatakan siapa yang tidak mau maju, tidak mau dimajukan dan tidak mau memajukan, selamanya dia tidak akan maju, tidak akan dimajukan dan tidak akan memajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, hari ini kita sangat istimewa ini. Kita akan ngobrol ya di channel YouTube Manjada Wajada, motivasi, inspirasi dan pengembangan diri. Kita akan ngobrol dengan Profesor Muhajirin, ya, Profesor Dr. Muhajirin MA. Ini alumni Gontor, santri, profesor. Tapi yang unik nih, bukan hanya profesor sendirian, profesor suami istri. Dan uniknya, dikukuhkannya sebagai profesor itu bersamaan. Luar biasa ya, di UIN Palembang. Oke, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Muhajirin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah Ustaz Akbar Zainuddin, sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya kalau dengar nama antum itu selalu ingat Manjada Wajada. Cuman sayang belum sempat kita panggil ke Palembang, Ustaz ya. Wah, atau sudah pernah, senang hati, Ustaz. Senang hati nanti. Tahun depan lah, nunggu COVID selesai ya. Siap Ustaz, siap. Jadi sekarang kegiatan di UIN Palembang, Ustaz? Betul sekali, di UIN Raden Fatah Palembang. UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai apa di sana, Ustaz? Sebagai dosen di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Oke, dosen di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam ya. Nah, Ustaz, ini profesor barengan, itu gimana ceritanya itu? Ini kayaknya satu-satunya di Indonesia ini, dikukuhkan bersama itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Ustaz Akbar Zainuddin yang saya hormati, para pemirsa YouTube komunitas Manjada Wajada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan oleh Ustaz Akbar Zainuddin untuk sharing, bercerita, mungkin juga mudah-mudahan menjadi motivasi, memicu dan memacu kawan-kawan semua pemirsa, terutama para alumni Pondok Modern Darussalam. Kalau ditanya terkait dengan pengukuhan profesor, ya alhamdulillah, semua alhamdulillah. Yang jelas berkat izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, tahun lalu saya beserta istri Profesor Maya Panorama SE MSD PhD dikukuhkan bersama sebagai guru besar UIN Raden Fatah Palembang. Itu janjian apa gimana, Ustaz? Enggak, Ustaz. Kok bisa bareng itu? Iya. Jadi ceritanya saya pribadi itu mengusulkan di tahun 2016. 2016, oke. 2016 ketika itu aturan peningkatan tentang seorang guru besar baru mau akan ditingkatkan. Jadi salah satu yang dalam tanda kutip menghantui para doktor untuk menjadi guru besar itu adalah jurnal terindeks internasional terindeks atau kita kenal dengan istilah Scopus. Oke. Nah, ketika itu 2016 saya ngajukan ada 2 jurnal internasional
yang alhamdulillah saya sendiri yang sempat ikut conference di Italia, ternyata saat itu tidak diakui, Ustaz. Oh. Jadi selain kelengkapan syarat rukun pengusulan guru besar yang sudah lengkap, ternyata 2 jurnal internasional saya tidak diakui sebagai jurnal Scopus ketika itu. Oh, oke. Akhirnya tidak lama setelah diusulkan dapat jawaban, saudara harus memenuhi 1 jurnal internasional terindeks Scopus. Oke. Olas, askolil lolas. Waduh. Tinggal satu itu ya? Tinggal satu itu. Tinggal satu itu, jurnal aja ya? Tinggal satu aja. Jadi, aduh, saya holas lah. Udah santai aja dan berbarengan dengan itu saya mendirikan atau membuka yayasan pendidikan sosial dan agama Mobalakansa. Yang alhamdulillah sampai saat ini masih terus. Nah, ketika itu sebut saja saya terlena. Oh, oke. Saya terlena itu, tapi lagi-lagi entah kenapa ternyata saya dapat email dari Kementerian Agama untuk mengikuti kegiatan akselerasi percepatan guru besar di Malaysia. Oke. Nah, jadi alhamdulillah di tahun 2018 ada 22 orang peserta se-Indonesia. Itu kalau nggak salah dari 44 atau 46 itu yang diterima 22, alhamdulillah termasuk saya satu-satunya dari UIN Raden Patah. Kemudian ikut percepatan akselerasi di Malaysia selama 10 hari. Singkat. Ngapain di sana Zat 10 hari itu? Bergelut dengan Scopus. Oh, terutama itu ya, bikin ya. Jadi betul-betul jadi mahasiswa. Jadi yang tua-tua itu ya kena marah, tidak boleh terlambat, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Aduh. Hanya untuk menyelesaikan 1 tulisan Scopus. Tulisan Scopus itu harus dari penelitian atau boleh dari literatur saja? Memang yang lebih diutamakan dari penelitian. Ya, dari penelitian dia tidak literatur, termasuk saya sendiri ketika itu mengaji tentang ziarah Puyang. Penelitian berarti? Saya penelitian lapangan. Oke. Nah, kemudian singkat cerita acara itu selesai. Nah, istri di 2008 mengajukan. Istri 2008 mengajukan, alhamdulillah tidak ada kendala. 2018 atau 2018? 2018 mengajukan usulan Prof, itu tidak ada kendala sama sekali, alhamdulillah. Nah, sehingga di tahun 2019 saya lebih dahulu turun SK GB-nya. Jadi saya di bulan September, istri di bulan Oktober. Ketika mengajukan ke rektor untuk persiapan pengukuhan guru besar, Pak Rektor nanya, istrinya SK-nya kapan turun? Saya bilang insya Allah mudah-mudahan dalam bulan ini atau bulan depan, Prof. Saya bilang gitu kan. Terus kata beliau, ya udah pengukuhannya bareng aja. Jadi simple betul. Jadi tidak ada rencana, tidak ada planning, tapi mungkin Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang memplankannya. Kemudian ketika itu dikukuhkan bareng. Dan alhamdulillah cukup katakanlah memberikan banyak semangat, terutama dengan para dosen di UIN Raden Patah dan dosen di Universitas Perguruan Tinggi Islam lainnya di Indonesia, karena cukup booming ketika itu dan boleh dikatakan sudah sangat lama atau mungkin langka pengukuhan 2 profesor suami istri dalam satu waktu. Mungkin itu cerita terkait dengan pengukuhan bersama, Ustaz. Sebetulnya tidak ada plan. Perasaannya gimana, Ustaz? Kalau dulu mahasiswa wisuda bareng itu kan deg-degan itu. S1 gitu ya. Gimana perasaannya dikukuhkan bareng-bareng itu? Ya Rob, Masya Allah, tabarakallah. Itu mungkin kalimatnya nggak ada selain ucapan
afala an akuna abdan syakur. Jadi betul-betul luar biasa dan alhamdulillah na'udzubillahi minariya, nggak hitung-hitungan Ustaz. Jadi makan semua buku saya bagikan kepada semua hadirin yang hadir. Kemudian kalau biasanya hanya pakai spanduk, ketika itu saya pakai apa istilahnya TV yang besar itu Ustaz. Oh, ya, saya giant pakai, screen. Ya, itu yang screen yang 4x6 dan seterusnya lah. Jadi ada kesyukuran yang luar biasa dari kedua keluarga besar, sehingga acara pengukuhan ketika itu mungkin menurut teman-teman sepanjang kegiatan di UIN ini ucapan bunga sampai ke pintu gerbang itu cuma di acara kami. Gitu. Luar biasa ya. Maklum, santri yang dari Mubala Tansa itu juga hampir 400-an, ya bayangkan kalau ngirim bunga semua. Waduh. Jadi ada yang individual. Ya? Kalau wisuda. Ya ada. Kalau di kita terutama ketika pengukuhan, ucapan dari baik individual, baik instansi maupun organisasi dan seluruhnya. Yang jelas nama Gontor ketika itu di UIN Renipata Palembang booming. Alumni Gontor tahun sekian, wali santri Gontor sekian, wali santri Gontor sekian, dan seterusnya. Alhamdulillah. Ya Allah, luar biasa ya. Tabarakallah, mabruk ya Allah. Amin. Luar biasa ini. Kayaknya unik, satu-satunya di Indonesia kayaknya ini. Pengukuhannya bareng gitu. Ya. Kalau sama-sama profesor memang banyak. Banyak ya, sama-sama profesor banyak. Yang dikukuhkan bersama itu loh. Ini luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang flashback ke belakang Sad. Ayo. Di Gontor tahun berapa antum itu? Waduh, ini ceritanya bisa 2 jam ini. Ya, kita tambahin. Ini unlimited lah. Jadi dulu saya profilnya pernah masuk di majalah Hidayah Ustaz ketika boomingnya itu dulu. Hidayah, oke. Jadi di Hidayah, saya lupa apa tahun 2006 atau 2000 berapa, itu saya cerita semua dan di situ dikisahkan semua, termasuk saya yang masuk ke Gontor sampai 4 kali baru lulus itu ditulis juga di sana itu. 4 kali baru lulus. Ustaz. Lakin profesor. Jadi, alhamdulillah, bidu'aikum Ustaz, alhamdulillah. Gimana ceritanya 4 kali baru lulus itu? Kalau dulu kan kalau tidak salah periode itu disebut 84, 85, 85, 86. Ya kan angkatan 86, 87-nya. Kebetulan saya 84, 85 itu ke Gontor nggak lulus, kemudian ke Ngabar. Ke Ngabar. Oke. Periode 85, 86 ikut lagi, alhamdulillah nggak lulus lagi, balik lagi ke Ngabar. Balik lagi ke Ngabar. 86, 87 ikut lagi, alhamdulillah lulus tapi nggak dapat tempat. Balik lagi ke Ngabar. Artinya kan sama dengan nggak lulus. Melihat kondisi itu orang tua mungkin kasihan, akhirnya disuruh pulang, disuruh pulang ke Palembang, pulang ke kampung. Saya masuk pondok pesantren Raudatul Ulum Saka 3 yang dipimpin oleh Haji Tolaat Wafat Ahmad LC. Oh ya. Jadi saya menyelesaikan antum sudah. Ya, jadi setelah menyelesaikan sanawiyah 87 masuk lagi ke Gontor, tapi saya nggak pilih eksperimen ketika itu. Saya kembali masuk ke kelas biasa. Ini luar biasa nih. 4 kali, berarti keempatnya baru masuk. Keempatnya baru ya, walaupun tanpa ujian. Kok masih mau ke Gontor itu gimana ceritanya waktu itu? Kemauan sendiri emang? Kebetulan kemauan banyak keluar disuruh orang tua. Memang kemauan sendiri Ustaz. Kemauan sendiri ya? Oke. Jadi kebetulan kakak Ana mungkin antum juga kenal, beliau juga alumni Gontor, Saffron Ustaz. Oh iya, oke. Kasab yang kayak Cina mata sipit. Oke, ya. Almarhum beliau, Allah maghfirlahu ya Allah ya. Jadi ketika masuk Gontor 87, teman-teman beliau menakuti saya, Rin, kalau ente ikut eksperimen,
Intinya nggak bisa olahraga, nggak bisa pramuka, nggak bisa main-main, harus belajar terus. Waduh, saya bilang nggak mau, saya ini orang lapangan ini. Akhirnya saya masuk kelas biasa dan masuk di kelas 1I, Ustaz. 1I, Ustaz. 1I, oke. Ya, jangan kuat-kuat, Ustaz, pelan-pelan aja. 1I, oke. Singkat cerita, alhamdulillah di 1I, kemudian ke kelas 2E, kemudian ke kelas 3E. 2E, 3E. Ketika di kelas 3E, alhamdulillah diumumkan para santri yang kelas 3 dari B sampai E yang tamat sanawiyah atau SMP boleh mengikuti ujian untuk duduk di kelas 3 eksperimen. Oh, oke. Nah, alhamdulillah saya ikut dan lulus. Jadi ketika kelas 3 saya langsung di kelas 3 eksperimen G. Itu bersama Ustadz Tontowi, Ustadz Setiawan yang sekarang Setiawan Lahore. Ustadz Lahore. Oke. Itu duduk di kelas 3 eksperimen G. Waktu 3 eksperimen G saya sebagai sekretaris rayon. Saudi 3 lantai 1. Nah, ini yang kita mulai dilatih oleh Gontor untuk ngetik tanpa melihat. Wah. Dan berbekas sampai sekarang, alhamdulillah berbekas sampai sekarang. Iya. Kemudian, nah ini agak pelan, Ustaz, naik ke kelas 5M. Ya, M, Ustaz. Oke. Ketika di kelas 5M, saya naibul foroyah. Oke, jadi wakil ketua rayon mana? Ya, wakil ketua rayon RCK ya. RCS, Ustaz, RCS. Tahatal Masjid. Oke. Nah, kemudian ketika pemilihan Bindep, itu hanya 7 orang yang tidak memilih saya dari PUT 5. Waduh. Masya Allah. PUT 5, Daihat. Waduh. PUT 5 motonya luar biasa. We are not number one, but we are the best. Wah. Itu PUT 5, Ustaz. Oke. Jadi alhamdulillah saya terpilih Bindep. Wah, saya udah pikir. Saya 5M, kalau saya jadi Bindep, saya pasti nggak akan naik kelas. Karena saya mengukur diri dengan kesibukan Bindep yang kebetulan saya sendiri memang sudah gila pramuka ketika itu. Jadi saya pikir, akhirnya saya tolak. Saya berembuk sama Heru Toharudin, ketika itu yang juga aktif di PUT 5, saya minta dengan hormat agar dia bisa menggantikan saya sebagai Bindep. Alhamdulillah beliau berkenan. Ketika beliau berkenan, udah saya free, kosong. Ternyata seminggu kemudian dibangunkan, akhi, yuntazor maaf Pak Hasan Medo Ahfau. Waduh, ditunggu sama Pak Hasan di Medo Ahfau. Nah, ketika ditunggu di Medo Ahfau, saya naik, saya udah pikir itu cuci muka, kemudian naik, saya pikir wah koor ini. Nah, ada satu kata yang kalau saya tidak ingat, ucapan Pak Hasan ketika pertama semua sudah lengkap dalam ruang itu, beliau mengatakan, anak-anakku akan diangkat menjadi koordinator gerakan pramuka Pondok Modern Darussalam Gontor. Sebelum saya bicara lebih lanjut, siapa yang tidak siap? Nah, itu ada satu orang yang menunjuk tangan tidak siap. Kemudian beliau disuruh keluar, dan ketika itu Pak Kiai Hasan Abdul Sahal menyatakan, siapa yang tidak mau maju, tidak mau dimajukan, dan tidak mau memajukan, selamanya dia tidak akan maju, tidak akan dimajukan, dan tidak akan memajukan. Itu nempel betul, Ustaz, di otak saya. Dan sampai sekarang saya katakanlah lihat di kehidupan sehari, baik tetangga maupun teman-teman, apa yang beliau katakan itu luar biasa betul. Jadi naik, diangkat koordinator, diposisikan di ketua angkulat, Ustaz. Angkulat gitu. Ya. Ketua angkulat. Singkat cerita di angkulat, kemudian ketika kenaikan kelas 6, maklum karena Homis M, saya dengan beberapa teman itu sengaja tidak melunasi bayaran, Ustaz.
Nah, Oke. sengaja tidak melunasi bayaran karena kalau diumumkan bareng-bareng, wah itu ketahuan yang lulus nggak lulusnya itu ketahuan di bawah pohon asem Ustaz. Jadi Oh saya ya. Oh saya ya. menunda bayaran dan singkat cerita mungkin seminggu atau 10 hari menunda bayaran. Jadi kalau ada jaros khamsa marot, aisitu marot, nggak ada kaitan sama kita. Mau 5 silakan, mau 6 silakan, kita bainahuma kan. Nah, ketika masa-masa terakhir pembayaran, saya bayar kalau tidak keliru dengan ya Allah di belakang rumah Ustadz Sukri, saya bayar di sana berdua, kemudian dikasihkan amplop, kemudian dibuka pelat-pelat, alhamdulillah ternyata makbul Ustaz. Naik di kelas 6J. 6J. Itu 6J Ustaz. Masih ada adik tapi satu 6K. Jadi Paling akhir 6 apa waktu itu? saat itu 6K kalau salah. Oh, satu kelas di atas, di Ya. atas yang paling akhir. Ala kuliah lah ya zal mawujud tahti. Sadis J lakin profesor. Alhamdulillah. Itu mungkin kalau memflashbackkan ke Gontor. Tapi saya sering menyatakan terutama di IKPM Palembang didikan Gontor luar biasa. Maka kalau bicara Gontor saya lahir batin Ustaz. Alhamdulillah ini mendirikan Yayasan Mabatansa sudah 5 tahun mengirim santri ke Gontor, saat ini sudah 500 lebih. Jadi kesibukan sehari SMP SMA itu. SD SMP Ustaz, SD SMP ya. SD SMP. Jadi saya katakan ke teman-teman ketika S1 saya aktif di TPA, ketika di S2 saya juga aktif di TPA, ketika S3 juga saya buka TPA di Lenteng Agung. Ketika dokter juga saya buka lapak ngaji gratis di Kambang Iwak Palembang sampai sekarang Ustaz, alhamdulillah. Jadi keenakan saja mendidik anak-anak dan itu merupakan salah satu pesantren. Jadi kemudian saya berprinsip ketika silaturahmi reuni 20 tahun Concord. Ya. Itu pada teriak, ayo Homis C, taswir, Homis B, taswir. Wah, Sadis D, taswir. Jadi ada satu orang teman kita berdiri di atas meja, Mapi Homis B, Homis C, Muhajirin Homis M, dokter awalan, katanya gitu. Jadi ketika itu, alhamdulillah di angkatan anak juga dokter, katakanlah perdana dan kemudian menyusul para dokter lain. Dokter perdana di 93 ya? 93, alhamdulillah. Dan kemudian menyusul teman-teman. Ya, antum selesai tahun 93. Anak selesai 93. Melanjutkan kemana? Anak ketika itu sebenarnya mau ke Brunei Darussalam, Ustaz. Tapi niatnya bukan kuliah, niatnya ingin mengajar Iqra dan cari duit. Karena saya tahu kondisi orang tua yang dengan 8 bersaudara itu cukup sulit, rumah berlantaikan tanah, orang tua juga sambil beca ketika itu, sementara ibu jualan keliling Palembang sambil berjalan kaki, maka saya niatnya mencari duit ke Brunei. Nah, ternyata ketika itu tidak bisa dan pulang ke Palembang, kemudian langsung kuliah di UIN Raden Patah Palembang. Orang tua mengayuh beca? Ya, Ustaz. Orang tua saya sambil guru, kemudian juga beca. Di Pasar 16 Palembang. Jadi orang tua beca, saya ngumpulin pasir di tepian Sungai Musi, Ustaz. Oh. Jadi saya ngumpulin pasir waktu kelas 6 SD, dapat berapa karung, orang tua selesai beca, dibawa ke rumah untuk ya melantai yang rumah tanah lantai tadi semeter demi semeter. Alhamdulillah. Perjuangan luar biasa ya. Ya, sampai S3, Ustaz. S2 saya ngambil buku di Mizan 2 kardo, saya bentang tikar, kemudian di UIN Jakarta saya jualan buku. Yang ketika itu sangat booming buku Karen Armstrong yang Tuhan sudah mati. Oke. Ya. Sambil jualan. Kalau S3 sambil buka TPA di Lenteng Agung,
Tetapi sambil bermain juga dengan teman-teman di Kementerian Agama, saya nulis beberapa buku tentang zakat dan wakaf. Ya, main proyek, tapi khusus tulis-menulis, termasuk dengan Dr. D.H. Ismail itu. Ya. Oke. Ayo, itu sekilas info menulis di Jakarta. Buku untuk kementerian ya? Untuk kementerian ya, lebih kurang mungkin 12 buku lebih kurang lah tentang zakat wakaf. Jadi saat sebenarnya Homis M, Sadis J, Sawak Fakot ya? Di luar itu ya? Kalau Kismul I'lam, labun. Oh gitu ya? Labun ya. Kalau insan kasab kan nggak mesti dia. Oh gitu ya? Kalau Ustadz Akbar, Ustadz Taufik, siapa lagi Ustadz Perhalat Hukum waktu itu? Ustadz Sobirin, Ustadz Ikhwan, ya, itu kan murtafi jami'an. Kalau insan kasab, enggak ya? Kalau kasab nggak mesti, bisa M, bisa K. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi tidak berpengaruh ya kelas bawah di Gontor itu di luar itu ya? Enggak, Ustadz. Saya punya pemikiran seperti ini. Mohon maaf ini kalau mungkin sebagian ada yang tidak berkenan. Menurut saya, menurut sepengalaman saya, dan itu sampai ditulis oleh salah seorang angkatan anak ketika dikukuhkan guru besar di dalam Facebook yang dibaca semua teman-teman. Saya kenal Muhajirin ini akademiknya rendah di Gontor. Itu dia tulis di Facebook, Ustaz. Akademiknya rendah, katanya. Yuhmil jidan. Yuhmil jidan. Terus? Dan setahu saya dia ini gila pramuka, katanya. Tapi alhamdulillah di angkatan saya dia pertama profesor. Nah, saya ingin menyatakan dengan teman-teman, menurut saya itu tidak ada istilah istilah pintar atau bodoh. Kalau bahasa kita fasal fauk, fasal tahat. Iyalah. Nggak ada fasal tahat, fasal tahat. Yang ada itu sebenarnya rajin atau malas. Oke. Nah, inilah yang ana sebut dengan gigih. Gigih inilah yang antum uraikan dengan segala keprofesionalan antum itu manjada wajada. Soalnya Ustaz, sahur itu jiddan. Anda merasakan bagaimana ketika S2 di Jakarta yang ibu kota, yang ketika itu kita ngontrak transportasi cukup sulit, beli buku, Masya Allah. Saya rasakan betul itu, tetapi dengan kegigihan, artinya berani berkeringat, berani lapar. Nah, ini yang kemudian mendorong saya, memicu saya untuk rajin bekerja, rajin membaca, rajin menulis, yang alhamdulillah 2 tahun tepat saya bisa menyelesaikan S2 dan langsung menuju S3. S2 bayar sendiri atau beasiswa? Semua saya mandiri, Ustaz. S2, S3 saya mandiri. Oh, luar biasa. Semua mandiri, Ustaz. Semua mandiri, alhamdulillah. Waktu itu sudah jadi dosen belum? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah sudah, ya. Jadi saya diangkat ikut ujian dosen tahun 98. Kemudian di SK-kan 99. Terakhir penerimaan dosen S1 ketika itu. Gaji yang diterima Rp350.000. Golongan jadi berapa itu? 99. Golongan berapa? 3A. 3A ya? Ya. Kuliah di Jakarta, SPP S2 cukup tinggi, dan lain-lain, antum tahu sendiri bagaimana di Jakarta. Ya. Tapi lagi-lagi karena memang alhamdulillah, saya sangat merasakan semua mentality, semua kreativitas, cara berpikir, bersosialisasi, itu semua Anda dapatkan dari Pondok Pesantren Darussalam. Dokter balik ke UIN Palembang. Itu udah nikah belum? Sudah, alhamdulillah. Ketemu di mana istri itu? Di UIN. Oh, di UIN. Ketuanya sama-sama di UIN, Ustaz. Alhamdulillah. Di Raden Patah. Junior berarti. Junior antum. Iyalah. Oh, seleranya harus selera muda, Ustaz. Senior lirik-lirik junior ya. Kan kalau santri itu banyak sekali pilihannya ya. Ada
mau menjadi di akademis, ada di pengusaha, ada pemerintah, politik. Nah, antum itu memilih di akademis itu kapan mulainya? Nah, ini jalan saya justru, gitu, akademis. ya, ini sebenarnya justru bingung saya, Ustaz. Jujur saja, ketika tamat Gontor saya tidak punya niat kuliah. Oke. Niat saya justru cari duit untuk keluarga di Brunei tadi, Ustaz. Oke. Nah, singkat cerita, setelah mengabdi dari Kuningan, Cirebon, Jawa Barat, ingin ke Brunei melalui Tarakan ketika itu karena kita ingin hemat. Di telepon orang tua, Muhajirin pulang nak, rumah kita digusur katanya sama Mbak Tutut ketika itu masa Soeharto. Oke, buat jalan. Saya pulang betul-betul digusur, 7 bulan ngurusin rumah, UIN buka. Jadi kata ibu, nak kuliah aja lah. Ya udah kuliah, Ustaz. Jadi sama sekali nggak ada saya harus A, harus B, harus C, enggak. Cuman ketika itu saya udahlah kuliah, saya tidak mau ngambil yang lain. Saya bilang saya cuman karena alumni Gontor, saya mau ngambil satu aja jurusan tafsir hadis lah. Jadi kata panitia, Dek harus milih 3, nanti nggak lulus 1 bisa ke yang 2. Saya bilang enggak, saya cuma 1 aja, nggak lulus nggak apa-apa. Gitu. Ya alhamdulillah. Kebetulan saya linear, Ustaz. Saya linear S1, S2, S3 sama sampai ke buku-buku dan penelitian di bidang tafsir hadis. Oh, iya. Jadi dunianya seperti itu. Kenapa ngambil S2 juga? Apa yang memicu ya? Mungkin para senior, Muhajirin, Anda umur 35 tahun harus doktor. Ketika itu alhamdulillah agak lambat 2 tahun, jadi umur 37 saya udah doktor ketika itu, Ustaz. 37 doktor, profesor umur ya, berapa? Profesor umur berapa jadi? 46 kali ya? 46 ya? Aduh, ya Rob, alhamdulillah. Mudah-mudahan memicu kawan-kawan lah. Kalau santri, alumni ingin ya berkarir gitu ya, fokus di dunia akademik, apa yang mesti mereka siapkan dari sekarang itu? Sebenarnya Gontor sudah memberikan semua kunci, Ustaz. Gontor sudah memberikan semua kunci dan Anda rasakan ketika sebut saja yang tadi saya bilang ketika sekretaris di Saudi 1 lantai 3 yang kita harus ngetik semua lembar kegiatan di rayon. Dan itu yang kemudian membiasakan saya nulis ketika di Jakarta di Republika, Islamic Liges, kemudian Insani, kemudian Hidayah, kemudian Hikmah. Ya itu yang kemudian nulis selembar. Karena memang dunia akademik tidak lepas dari dunia tulis menulis. Oke. Ya, tidak lepas dari, dan lihat saja teman-teman yang kemarin sebut saja di Darussalam Pos, ya kan? Darussalam Pos itu luar biasa, mereka katakanlah dunia tulis menulis. Jadi memang yang dua sama Itkon. Ya, Itkon gitu kan. Kemudian memang ya analisa lah, Ustaz. Jadi menganalisa, mengamati gitu kan. Jadi mulai tekun membaca menulis itu ya, Ya, betul. Aduh, ya. Banyak membaca menulis, apalagi Ustaz? Kalau ya memang prinsipnya memang dunia tulis menulis membaca, dan kemudian ya itu karena sekarang menurut syarat dan rukun itu S2 atau dunia akademik, S2 dosen kan minimal harus S2, Ustaz. Berarti sekolah ya, meneruskan ya? Sekolah. Maka saya banyak mengingatkan dan banyak terbukti ketika ada teman-teman itu konsul terkait ingin melanjutkan S2, S3, pasti salah satu kendala yang mereka akan rasakan berat itu adalah di ekonomi. Maka saya sampaikan ke mereka, jangan. Kalau orang menuntut ilmu itu Allah dan Rasulnya yang menjamin. Man salaka thariqan dan seterusnya itu kan. Dan saya merasakan, Ustaz, di Jakarta rezeki min haitsu la yahtasib itu ketika menuntut ilmu itu pasti ada. Dan teman-teman yang tadinya katakanlah mohon maaf ada yang merabot masjid, Ustaz. Ya, merabot masjid itu merbot masjid, ada yang S1, ada yang S2, ketika konsul mau melanjutkan, saya bilang lanjutkan.
Nah, alhamdulillah ketika dilanjutkan dengan keadaan keuangan segala macam, ternyata mereka bisa dan mampu untuk menyelesaikan itu dengan hanya hasil duit masjid. Berkah ya. Oke, berarti Ya, jadi harus memang kuliah. Harus kuliah, Ustaz. Harus kuliah. Jadi dari S1 kemudian S2 dan seterusnya kalau untuk dalam dunia akademik. Dan Selain jadi mengajar, memang, San. Selain ngajar, kegiatan antum apa sekarang nih? karena alhamdulillah selain ngajar aktif full itu di Yayasan Mobala Tansa. Itu antum mengembangkan Mobala Tansa itu namanya, San? Iya, Mobala Tansa. Lembaga pendidikan apa? Ya, dia yayasan resmi, yayasan pendidikan sosial dan agama. Jadi bergerak dalam dunia pendidikan, bergerak dalam dunia sosial, gitu, Ustaz. Alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun, Ustaz, termasuk bimbingan belajar persiapan masuk Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Terima kasih banyak ini ya. Ini jadi buat teman-teman, adik-adik, kalau Miss M, Miss J, la tahaf wa la tahzan. Ini sudah ada inspirasi yang luar biasa. Kalau kita serius, kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Prinsipnya seperti yang antum tebarkan itu adalah manjada wajada, itu pasti, Ustaz, pasti itu. Ya, jadi man yazra yahsud itu pasti, Ustaz. Gitu. Jadi kalau nggak manjada wajada dalam hidup ini, dalam aspek apapun sulit untuk mencapai kesuksesan. Jadi antum bagian dari inspirator para alumni, para banyak generasi. Ketika orang melakukan teori manjada, insya Allah dia akan wajada. Syukron ya. Mudah-mudahan antum dan keluarga selalu sehat. Amin. Sehat, berkah. Amin. Antum juga selalu berkembang. Ya, lalu sukses buat antum dan keluarga. Amin. Wa iyyakum Ustaz. Syukran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.